Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3367, 3368, 3369. Dev berjalan tidak jauh dan menemukan jejak warna hijau di antara tulang yang berwarna putih. Dev tahu bahwa warna hijau ini pasti sebuah harta karun. Itu seharusnya adalah benda yang dibawa oleh makhluk abadi atau iblis tertentu ketika dia mati. Tapi saat Dev hendak membungkuk untuk mengambil benda hijau itu, hembusan angin tiba-tiba menerpa dia. "Nak, jika kamu menemukan sesuatu yang bagus, segera berikan padaku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Seorang kultivator iblis dengan wajah bulat, memegang senjata seperti pisau yang terbuat dari tulang, berteriak tajam ke arah Dev. Kultivator iblis ini berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Melihat bahwa Dev baru saja melangkah ke alam kesengsaraan, kultivator iblis itu tampak percaya diri dan meminta Dev untuk menyerahkan harta karun itu. Dev hanya melirik ke arah kultivator iblis dan mengabaikannya sama sekali. Untuk kultivator iblis tingkat ketiga di alam kesengsaraan yang berani berteriak mengejarnya, dia hanya mencari kematian. Dev mengambil benda yang berwarna hijau itu dan menemukan bahwa itu adalah sebuah cincin hijau. Dev menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahinya dan menemukan bahwa itu adalah cincin penyimpanan dengan ruang penyimpanan yang besar. Layak menjadi harta karun di medan perang antara dewa dan iblis. Tetapi ketika Dev hendak menyimpan barang-barang itu, kultivator iblis itu menjadi cemas dan melambaikan senjata di tangannya ke arah Dev dan berkata, "Nak, tidak bisakah kamu mendengarku? Aku memintamu untuk memberikan barang-barang itu kepadaku." Dev memperhatikan kultivator iblis itu menyerangnya dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Dia kemudian meletakkan cincin itu, dan kemudian dia mengeluarkan cambuk panjang di tangannya. Dia mengayunkannya dalam sekejap dan menuju ke arah kultivator iblis itu. Ini adalah cambuk iblis. Ketika cambuk itu dipukulkan, kultivator iblis itu tiba-tiba merasakan lautan kesadarannya menegang, dan seluruh dirinya berada dalam keadaan kesurupan. Cambuk iblis ini menyerang kesadaran spiritual kultivator iblis, sehingga kultivator iblis tidak mampu membela diri. Alasan mengapa Dev tidak menggunakan cambuk ajaib di Gunung Tianmo adalah karena benda ini dirancang khusus untuk menahan para kultivator iblis. Jika terungkap, diyakini banyak kultivator iblis di Gunung Tianmo akan memandang Dev dengan iri. Ketika cambuk dijatuhkan, wajah kultivator iblis itu berubah drastis, dan dia terus mundur dengan linglung, matanya penuh ketakutan dan dia berkata, "Apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa begitu kuat?" Kultivator iblis itu berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, tetapi setelah dia dicambuk oleh Dev dia tidak dapat melawan. "Ini adalah cambuk ajaib, siap memberi pelajaran padamu para kultivator jahat." Setelah Dev selesai berbicara, dia mengayunkan cambuk di tangannya lagi. Wajah kultivator iblis menjadi gelap, dia tiba-tiba berteriak, mengulurkan cakarnya, dan meraih cambuk iblis itu. Dengan genggaman ini, cakar tulang menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di kehampaan, dan cakar tulang ini dengan erat menggenggam dasar cambuk ajaib. "Hahaha, aku tidak peduli apakah kamu menggunakan cambuk ajaib atau cambuk dewa, kamu hanyalah sampah di depanku." Kultivator iblis itu meraih cambuk ajaib Dev dan tertawa terbahak-bahak. Dev melihat tatapan arogan dari kultivator iblis itu dan tidak bisa menahan tawa. Segera setelah itu, sumber api di tubuh Dev meledak seketika, dan gumpalan api mengikuti cambuk ajaib dan langsung menyulut cakar tulang dari kultivator iblis. Cakar tulang yang tak terhitung jumlahnya semuanya terbakar menjadi bubuk di dekat api. Api, kultivator iblis terkejut dan mundur dengan sekuat tenaga, tetapi tubuhnya sudah tertutup api. Kultivator iblis menjerit dan berguling-guling di tanah dengan putus asa. Melihat kultivator iblis itu berguling-guling, Dev hanya menyaksikan dengan mata dingin, menyaksikan tanpa daya saat kultivator iblis itu dibakar menjadi abu oleh api. Kultivator iblis seperti ini yang memanfaatkan situasi ini pantas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Seseorang yang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga dan berani menyerang Dev hanyalah mencari kematian. Dev tidak bisa menahan cibiran saat dia melihat kultivator iblis itu berubah menjadi abu. Setelah membunuh kultivator iblis, Dev terus bergerak maju, tetapi kecepatan Dev sangat lambat dan kesadarannya diperluas sebanyak mungkin. Alasan mengapa Dev berjalan lambat adalah karena dia takut ketika Luo Xi dalam bahaya, dia akan segera bergegas. Sejak Luo Shouhai menyerahkan keselamatan putrinya kepada Dev, Dev tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Sementara itu, di Sekte Xuanyin, tidak lama setelah Dev dan yang lainnya dengan token VIP memasuki medan perang para dewa dan iblis, seseorang datang ke pintu Sekte Xuanyin.
Orang-orang yang datang tidak lain adalah Zuo Xuan, Tuan Muda dari Aliansi Penyegel Iblis, serta Penatua Chu dan 2 jurumudi. Penatua Fei dari Istana Tanpa Jiwa juga mengikuti Zuo Xuan. Zuo Xuan mengandalkan statusnya sebagai Tuan Muda dari Aliansi Penyegel Iblis, jadi dia sama sekali tidak menghargai para kultivator iblis ini. Aliansi Penyegel Iblis mereka telah membangkitkan banyak kultivator iblis, mereka yang patuh akan dibangkitkan, dan mereka yang tidak patuh akan dibunuh. Jadi selama bertahun-tahun, Zuo Xuan telah mengembangkan kebiasaan meremehkan kultivator iblis. Setelah Zuo Xuan mengetahui bahwa beberapa orang dapat memasuki medan perang para dewa dan iblis terlebih dahulu, dia segera membawa seseorang untuk menemukannya. Dia juga ingin memasuki medan perang para dewa dan iblis terlebih dahulu. Melihat pembuat onar datang ke depan pintu, Master Sekte Kong memimpin orang-orang keluar, bersama banyak kepala sekte iblis lainnya. Master Sekte Kong tidak mengenal Zuo Xuan, jadi setelah melihatnya dia bertanya, "Siapa kamu? Kenapa kamu membuat banyak keributan di depan pintu saya?" Melihat pemimpin Sekte Kong bahkan tidak mengenalinya, Zuo Xuan segera berkata dengan arogan, "Saya adalah Tuan Muda dari Aliansi Penyegel Iblis. Nama saya Zuo Xuan. Mengapa beberapa orang dibolehkan memasuki medan perang para dewa dan iblis terlebih dahulu? Saya juga ingin masuk terlebih dahulu." Nada suara Zuo Xuan seperti memberi abadintah. Ketika banyak kultivator iblis mendengar bahwa Zuo Xuan berasal dari Aliansi Penyegel Iblis, mereka semua mengerutkan kening. Bagaimanapun, Aliansi Penyegel Iblis sangat terkenal dan kekuatannya menyebar hampir ke seluruh surga dan dunia manusia. Master Sekte Kong juga mengerutkan kening, lalu berkata, "Tuan Zuo, orang-orang yang masuk lebih awal berasal dari sekte dekat Gunung Tianmo kami. Kultivator luar, apapun rasnya, harus menunggu 3 hari sebelum mereka bisa masuk. Aku tidak peduli, aku ingin masuk sekarang. Jika kamu tidak mengizinkanku masuk, maka aku akan memberitahu ayahku dan meminta cabang Aliansi Penyegel Iblis di sekitar tempat ini untuk datang dan menghancurkanmu." Meskipun Zuo Xuan hanya memiliki kultivasi tingkat kelima di alam kesengsaraan, dia mengandalkan statusnya dan berkata dengan keras kepada Master Sekte Kong. Kata-kata Zuo Xuan seperti menusuk sarang lebah, dan kepala banyak sekte iblis langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat ini, Penatua Chu segera menarik Zuo Xuan, "Tuan, jangan bicara omong kosong. Paman Chu, apa yang kamu takutkan? Mereka hanyalah sekelompok kultivator iblis." Zuo Xuan bahkan tidak menyadari bahayanya saat ini. Tapi saat Zuo Xuan selesai berbicara, Penatua Hantu Gunung Iblis melangkah maju dan berkata, "Kalian berasal dari Melgobi, kalian Aliansi Penyegel Iblis sangat hebat. Tapi ini adalah Gunung Tianmo, dan tidak ada cabang dari Aliansi Penyegel Iblis di sini. Percaya atau tidak, jika aku membunuhmu di sini, ayahmu bahkan tidak dapat menemukanku. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu trik Aliansi Penyegel Iblismu. Kamu menggunakan alasan untuk menghancurkan klan iblis kami, lalu memburu dan membunuh kami para kultivator iblis, dan kemudian kami dipenjara dan dimanfaatkan olehmu. Orang di belakangmu seharusnya berasal dari Istana Tanpa Jiwa kan? Tampaknya Istana Tanpa Jiwa kini telah menjadi anjing dari Aliansi Penyegel Iblismu." Ketika Penatua Hantu Gunung Iblis berada di Lautan Tinta, dia mengetahui rahasia Aliansi Penyegel Iblis dari Dev, dan juga mengetahui bahwa Aliansi Penyegel Iblis mengalami masalah dengan Dev, jadi dia berdiri dan mengutuk Zuo Xuan. "Aliansi Penyegel Iblis memperlakukan kami para kultivator iblis bukan sebagai manusia, tapi sebagai hewan peliharaan. Jika kami patuh, kami akan dipelihara mereka. Jika tidak, kami akan dibunuh mereka. Kami sama sekali bukan manusia. Saat kami di Lautan Tinta di wilayah utara, aku dan adik perempuanku hampir dibunuh oleh orang-orang dari Aliansi Penyegel Iblis itu." Jindong juga berdiri dan berkata, "Di Lautan Tinta, Jindong dan Luosi hampir mati di tangan Aliansi Penyegel Iblis. Jika Dev tidak muncul tepat waktu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Sialan, putriku hampir mati di tangan Aliansi Penyegel Iblismu. Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini." Ketika Luo Shouhai mendengar bahwa Luosi hampir dibunuh oleh Aliansi Penyegel Iblis, dia segera menjadi cemas dan mengambil sikap. Para kultivator iblis lain dari sekte iblis lainnya semuanya dipenuhi dengan kemarahan dan mengepung Zuo Xuan dan yang lainnya. Pada saat ini, Zuo Xuan terlihat sedikit bodoh. Melihat para kultivator iblis di sekitarnya dengan mata marah, Zuo Xuan hampir kencing di celana. Setelah melihat ini, Penatua Fei dari Istana Tanpa Jiwa dengan cepat mundur dan mengikuti Zuo Xuan untuk menjauhkan diri. Sekarang, Penatua Chu cemas. Meskipun dia memiliki kekuatan yang baik, dia tidak dapat menahan serangan dari begitu banyak kultivator iblis. Terlebih lagi, ini semua adalah pemimpin sekte iblis, dan banyak dari mereka yang kekuatannya tidak kalah dengan dia. Penatua Chu sangat marah di dalam hati, itu semua karena kata-kata yang tak terkontrol dari Zuo Xuan yang bodoh itu, yang membuat semua kultivator iblis ini marah. Dan semua rahasia Aliansi Penyegel Iblis mereka telah terungkap. Master Sekte Kong, apa yang akan kamu lakukan? Tidak boleh ada perkelahian pribadi di Gunung Tianmo selama ini, tidak peduli ras apa, dan kamu telah memutuskannya. Sekarang apakah kamu ingin melanggar peraturan yang kamu buat sendiri? Jika kamu melanggar peraturan, kamu harus memikirkannya lagi. Sekarang kamu bukan satu-satunya kultivator iblis di Gunung Tianmo.
Jika saatnya tiba, akan ada begitu banyak kultivator manusia dan binatang di sini. Bagaimana Anda menjelaskannya? Pasti akan terjadi kekacauan. Dan jika Anda membunuh Tuan Muda kami, pemimpin aliansi pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengepung Gunung Tianmo, dan akan ada banyak korban. Apakah Anda berencana untuk menghancurkannya setelah Anda memulihkan diri selama bertahun-tahun? Penatua Chu berkata kepada Master Sekte Kong. Pada saat yang sama, kata-kata ini juga ditujukan kepada para kultivator iblis lainnya. Lagi pula, cukup baik bagi para kultivator iblis ini untuk menemukan tempat seperti Gunung Tianmo di mana mereka dapat memulihkan diri tanpa diganggu. Jika Zuo Xuan benar-benar terbunuh, Gunung Tianmo, tanah suci para iblis ini, mungkin akan lenyap. Master Sekte Kong diam, dan para kultivator iblis lainnya juga diam. Setelah beberapa saat, Master Sekte Kong berkata, kamu harus segera meninggalkan Gunung Tianmo. Kamu tidak boleh memasuki medan perang para dewa dan iblis di Gunung Tianmo ini. Oke, kami akan segera pergi. Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia menarik Zuo Xuan dan pergi. Ketika dia keluar dari Sekte Xuanyin, dahi Penatua Chu sudah berlumuran keringat dingin, dan Zuo Xuan masih sedikit tidak puas dan berkata, mengapa saya tidak bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis? Saya masih ingin mengambil harta karun, dan Dev itu, apakah kamu akan membiarkan dia pergi seperti ini? Penatua Chu melirik Zuo Xuan tanpa daya. Dia sangat takut sehingga dia baru saja mengompol dan tidak berani kentut. Sekarang dia meninggalkan Sekte Xuanyin, dia mulai berteriak. Jika bukan karena serigala ekor besar yang kidal, mereka tidak akan menjadi seperti sekarang. Tuan, Dev bisa saja kita cegat dan bunuh ketika dia meninggalkan Gunung Tianmo. Dia tidak bisa tinggal di Gunung Tianmo selamanya. Saya bersedia tinggal di Sekte Xuanyin, mengamati pergerakan Dev, dan melapor kepada Tuan Muda ketika saatnya tiba. Penatua Fei dengan cepat menyarankan saat ini. Ketika Zuo Xuan mendengar ini, dia segera mengangguk, oke, ayo kita lakukan seperti ini. Awasi Dev dan para kultivator iblis di Gunung Tianmo ini. Cepat atau lambat saya akan membawa orang untuk menghancurkan mereka. Penatua Fei pergi dengan gembira, tetapi dia tidak bisa pergi. Dia telah memakan pil racun Dev. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk mendetoksifikasi Dev, dia akan mati. Tuan, ayo pergi. Penatua Chu membawa Zuo Xuan dan berjalan menuju bagian luar Gunung Tianmo. Sementara itu, di medan perang para dewa dan iblis, Dev memandangi rumput abadi di depannya dan tercengang. Karena rumput abadi ini sangat besar, lebih tinggi dari Dev, hampir menjadi pohon. Dan ada beberapa buah di atasnya. Energi spiritual mengalir pada buah tersebut dan buahnya sangat jernih. Jauh lebih kuat dari rumput abadi di luar. Jika rumput abadi ini digunakan untuk memurnikan ramuan, efeknya pasti 10 kali lipat, bahkan 100 kali lebih kuat. Dev mengulurkan tangannya untuk mengambil rumput abadi, lalu tiba-tiba menggunakan kekuatan untuk mencabut rumput abadi, lalu memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Tapi setelah Dev menyentuh rumput abadi, seluruh rumput abadi tiba-tiba berada di bawah tanah dan menghilang di bawah tanah dalam sekejap. Dev tertegun dan melihat ke arah tanah, dia tidak mengerti bagaimana rumput abadi bisa hidup dan benar-benar bersembunyi di bawah tanah dengan sendirinya. Dev menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah, wajahnya berubah seketika, dan kemudian matanya terbakar amarah. Cambuk ajaib muncul di tangan Dev dan mengayunkannya ke tanah. Bersambung.